Ya, selama ini common tool dipakai ada teori Utau dan Tam. Belum pernah ada orang menggunakan teori social present sebagai sebuah gap. Ya. Nah, yang penting Bapak itu tentukan nanti saat di awal mesti mulai banyak baca untuk tahu state of the art. Apa yang sudah orang lain kerjakan. Karena nanti itu adalah baseline kita untuk mengklaim sebuah gap. Oke? Siap, Prof. Ya, Prof. Ya, Izin bertanya, Prof. boleh. Kira-kira untuk mulai membaca itu kira-kira arahnya kemana, Prof? Kami akan baca, Prof. Jurnal Elsevier atau yang disarankan Prof kira-kira gimana untuk kami Ya, mulai jurnal. membaca apa kira-kira? Jurnal, Jurnal. ya? Ada kata kuncinya, Prof? Enggak, nanti dulu. Kita kan belum mulai nih ya. Nanti Oke, ajarin. ya. Kita belum maju-maju nih. Terlalu cepat kita. Iya nih, terlalu advance kalian. Sedang pelatihan kalian soalnya. Ya. Mohon maaf, Prof. Oke. Ya, nanti yang penting begini. Jadi yang untuk yang saya sampaikan dulu ya, saya selesaikan dulu kali ya, slide-nya kali ya. Jadi yang ini adalah nanti yang untuk bicara nanti sebuah data kuantitatif, kan kita bicara menggunakan numerik ya. Yang boleh sifat nanti adalah boleh nominal, boleh ordinal. Nominal itu seperti kayak laki-laki, perempuan, nggak ada rankingnya. Kalau ordinal itu yang nanti ada ranking seperti nilai ABC adalah nanti yang sifatnya adalah nanti yang ordinal karena ada urutannya, atau nanti seperti yang interval dan rasio, yang numerik, yang ada koma-komaan misalkan nantinya. Nah, nanti yang kita seperti lakukan untuk seperti survei, mostly ada menggunakan skala either, rasio, atau interval. Meskipun skala Likert jatuhnya adalah ordinal sebenarnya ya. Cuma itu di-treat sebagai sebuah skala rasio atau interval. Karena kita cari apa? Cari min-nya, cari rataannya, cari standar deviasinya. Itu kan merupakan sebuah ukuran yang hanya ada di dalam skala rasio atau interval nantinya. Ya. Oke. Nah, ini yang paling penting nanti ada bicara mengenai teori nanti ya, karena nanti saat nanti Bapak Ibu akan melakukan sebuah riset, kan ngapain dulu? Membuat model dulu nanti kan ya. Nah, sebuah model nanti itu kan menggambarkan satu teori tertentu. Jadi sebuah fenomena itu nanti akan dievaluasi menurut perspektif sebuah teori tertentu. Kayak tadi ya, Pak, saya bicara adopsi e-government. Yang kamu orang pakai apa? Orang menggunakan tuh namanya Tam dan Utaut misalkan. Tapi ngapain? Saya akan mencoba menggunakan perspektif nanti yang lain, Pak. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak banget orang menggunakan Tam Utaut, nggak ada lagi kontribusinya, nggak ada gap-nya lagi. Saya ngapain? Akan mencoba menggunakan namanya, misal tadi, teknologi Reduced Index, yang mungkin belum banyak dieksplorasi, misalkan ya. Ya. Nah, nanti apa? Saya akan mencoba melihat sebuah fenomena dari sebuah perspektif teori tertentu nantinya. Ya. Nah, makanya apa? Makanya saya minta Bapak Ibu itu untuk banyak baca supaya apa? Supaya Bapak Ibu itu nanti tahu berbagai macam teori-teori yang kemudian orang banyak pergunakan untuk melihat sebuah fenomena. Nah, masalahnya untuk teori sosial kan banyak banget tuh. Dari teori apa? Dari teorinya orang psikologi. Bicara mengenai perilakunya manusia. Banyak banget. Ada SOR, stimulus, organisme respon. Ada teori apa tadi? Teori motivasi. Ya. Yang nanti apa? Mungkin itu dari perspektif orang-orang psikologi. Belum lagi apa nanti dari orang komunikasi. Juga mungkin apa? Punya banyak teori yang bisa dipakai juga sebenarnya. Ada namanya apa? ELM, elaborasi model. Ada mungkin apa? Teori mengenai communication style misalkan. Ya. Nanti apa? Juga nanti ada teori orang-orang sosiologi. Nah, nanti apa? Kita sebagai peneliti itu orang-orang termasuk orang seperti saya di SI, saya mesti juga belajar banyak teori orang sosial. Kenapa? Karena kita bicara memodelkan fenomena sosial sebenarnya. Cuman kebetulan adalah konteksnya untuk fenomena teknologi. Ya, jadi makanya apa? Bapak Ibu seperti yang orang-orang SI itu kadang-kadang apa? Mesti kolaborasi sama orang-orang dari sosial. Untuk apa? Untuk melihat sebuah fenomena dari perspektif yang kita nggak ngerti teorinya kan.
yang mungkin barangkali orang-orang sosial itulah mereka yang lebih tahu betul mengenai penggunaan ilmunya. Oh Pak, kayaknya Pak, nanti kita bicara fenomena itu bisa beragam loh Pak. Apa? Kita tinjau aja Pak dari perspektif ilmunya orang-orang komunikasi misalkan. Tadi ya, message framing. Itu kan dari orang komunikasi kan sebenarnya kan. Yang apa? Kalau kita sendirian nggak tahu ilmunya, ya kita standarnya solusinya. Cuman pas begitu kita kemudian discuss dengan orang-orang misalnya komunikasi, oh ternyata itu bisa diselesaikan apa? Dengan menggunakan teori message framing misalkan salah satunya. Ya. Nah, itulah gunanya nanti apa Bapak Ibu juga berkolaborasi dengan teman-teman di sosial apa? Supaya nanti itu kita bisa membuat sebuah model yang bagus. Ya. Nah, itu nanti yang kita bisa nanti apa? Create sebagai sebuah kontribusi kayak begini. Pak, apa? Gimana kalau namanya web itu saya sekarang apa? Merancang namanya apa? Web personality. Kalau selama ini apa? Namanya personality buat siapa? Manusia kan? Kenapa? Ternyata web pun juga apa? Bisa dirancang sebuah personality-nya. Itu apa? Itu orang psikologi. Yang diadaptasikan untuk menggambarkan personal dari sebuah website. Jadilah apa? Sebuah kontribusi baru, novelty misalkan. Ya, yang apa? Yang saya kalau ngerjain sendiri mungkin nggak akan bisa. Mesti apa? Mesti konsul sama orang psikologi. Kenapa? Personality manusia diadaptasikan buat apa? Untuk menggambarkan sebuah website nantinya. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu jadi tolong mulai ngelis berbagai macam teori yang nanti punya potensi untuk bisa diaplikasikan untuk mengevaluasi sebuah fenomena. Ya. Nah, nanti apa? Silakan ditinjau dari bidang ilmu yang apa? Beda-beda. Dari orang psikologi, dari orang komunikasi, dari orang mungkin marketing, mungkin dari orang apalagi mungkin dari misalkan dari orang-orang sosiologi, mungkin dari orang ekologi. Kenapa? Karena itu semua nantinya bisa dipakai untuk mengevaluasi sebuah fenomena sebenarnya. Prof, mohon izin, Prof. Ya, silakan. Ini saya tinggal dulu sebentar, karena di tempat ini sudah azan. Oke. Oh iya. Sudah, oh iya. Sekarang jam berapa ya? Jam 11:18. Di Ponorogo ini sudah azan. Oh, belum, Prof. Jakarta belum. Iya. Jakarta belum. Makanya, tapi perasaan baru jam berapa gitu. Iya. Di Manado udah lewat Prof azannya. Oh, iya. Monggo, Bang. Ya. Saya izin sebentar, Pak ya. Iya, silakan. Buat yang mau sholat, silakan dulu ya. Ini soalnya kan beda-beda jam ya. Saya baru sadar juga ya. Iya, Prof. Sebentar dulu. Ya. Terima kasih, Prof. Iya. Oke, jadi kita kemudian adalah kita dari sebuah teori yang kemudian kita akan pergunakan untuk mengeksplain sebuah fenomena tertentu nantinya. Ya. Nah, nanti ini yang jadi ini ya, bahasa kita untuk membangun sebuah theoretical framework. Jadi nanti kita akan membangun sebuah model penelitian yang nanti sebuah model itu akan kita bangun menggunakan sebuah teori tertentu. Kayak tadi ya, Pak, saya akan menggunakan apa? Menggunakan teori social present untuk misalkan nanti memodelkan kenapa orang sampai mau membeli produk dengan melihat namanya live streaming misalkan. Ya. Nah, nanti ini yang kemudian jadi sebuah sebuah kerangka teoritis yang kita akan pergunakan saat melihat sebuah fenomena tertentu. Ya. Nah, yang nanti itu sebuah teori itu sebenarnya kan bisa nanti sifatnya adalah deduktif atau kemudian sifatnya adalah induktif. Jadi kalau kita cuma sekedar pakai saja, misalkan nih ada sebuah teori A yang kita kemudian nanti pakai untuk di sebuah konteks domain yang berbeda, sifatnya adalah deduktif. Sudah ada teorinya, yang kemudian saya pakai untuk sebuah konteks yang lebih sempit misalkan. Ya. Atau nanti kemudian kita betul-betul meng-create sebuah teori baru. Yang betul-betul baru, orang mungkin belum pernah ada sebelumnya, kita create teori baru, ya. Nah, nanti itu sebuah teori yang adalah sebuah proses induktif.
Jadi dari sebuah teori yang kita kembangkan, yang benar-benar baru, nggak pernah ada orang kemudian sebelumnya, kita akan coba lakukan sebuah proses induktif untuk membuat bahwa ini adalah sebuah teori yang bisa digeneralisasi nantinya. Ya. Nah, cuman biasanya kalau yang saya kerjakan, ya sifatnya masih yang deduktif. Pakai teori yang sudah ada, saya pakai buat sebuah fenomena tertentu, ya sudah tinggal dipakai gitu aja kan. Ya. Nah, nanti itu yang sifatnya adalah nanti yang deduktif. Oke. Ya. Nah, nanti dia menggunakan sebuah kerangka teoritis nanti itu, ini yang kemudian jadi bahan kita buat ngapain? Buat nanti untuk mendefend sebuah konsep, menentukan rancangan dari sebuah riset, kemudian juga melakukan interpretasi, melakukan observasi. Nah, ini pentingnya dari sebuah theoretical framework. Jadi kalau sudah ada kemudian, misalnya begini, Pak, saya sudah keluar sebuah kerangka teoritis, siapa? Saya bicara mengenai penggunaan live streaming, ya. Yang kemudian nanti itu dari sana saya akan kemudian gunakan teori social present, ya. Nah, kalau sudah keluar model yang kita rancang, ada variabel A, B, dan C misalkan, terus itu ada relationship-nya seperti apa, nah nanti itu yang akan menjadi panduan buat kita untuk ngapain? Untuk menyusun apa? Observasi seperti apa? Gimana surveinya? Ke siapa saja misalkan. Terus kemudian gimana kemudian konsep definisi tiap variabel seperti apa, ya. Nah nanti itu adalah gunanya sebuah kerangka teoritis kalau sudah berhasil dibuat. Nah makanya dalam seminggu ini nanti apa? Yang saya minta ngapain? Bapak Ibu nanti nyusun ini, membuat kerangka teoritis untuk mengevaluasi sebuah fenomena. Tadi ya, Pak, ada fenomena apa mengenai live streaming. Saya akan coba membangun kerangka teoritis untuk menentukan kenapa orang sampai mau membeli barang dengan melihat sebuah live streaming. Ya. Nah, ini adalah gunanya sebuah kerangka teoritis nantinya. Ini yang kemudian harus dirancang dalam waktu 1 minggu ini. Bikinlah sebuah kerangka teoritis. Nah, cuman nanti pas merancang kerangka teoritis itu sebenarnya ini ya nggak boleh sembarangan. Cara nanti yang paling gampang biasanya kalau saya adalah apa? Saya akan mencoba menggunakan logika bodoh-bodohan saya untuk merancang sebuah kerangka teoritis. Apakah itu masuk akal atau tidak? Ya, kenapa? Karena orang ribut dulu masalah teori. Teorinya apa dulu? Nah, kalau saya kenapa? Teorinya apa? Tapi kemudian juga saya pakai logika nalar saya bodoh-bodohan dulu untuk ngesensing kira-kira ini sudah masuk akal atau enggak teorinya untuk saya pergunakan. Kenapa? Karena kadang-kadang seringkali setelah kita pilih sebuah teori untuk melihat sebuah fenomena, pas kita coba nalar, nggak masuk. Pokoknya nggak masuk akal ya. Nah, kalau yang seperti itu, tolong jangan dipaksakan. Kenapa? Karena kalau sudah secara nalar nggak masuk akal, berarti apa? Untuk mencari teori yang mendukung akan susah nantinya. Ya, jadi saya pasti ngapain? Saya akan mencoba pas baca sebuah teori, terus coba meng-apply teori tadi itu, saya akan mencoba menggunakan nalar saya untuk melihat ini masuk akal atau tidak. Nah, kalau nggak masuk akal, nanti saya akan buang teorinya. Kenapa? Ini nggak layak buat jadi teori untuk model saya. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Ya, nah nanti ini adalah pentingnya dari sebuah kerangka teoritis saja. Jadi saya akan mencoba melihat variabel apa saja yang kemudian terlibat di dalam modelnya saya. Terus kemudian juga nanti kita pakai buat nanti untuk mengkolek data dan seterusnya nanti. Ya. Nah, ini yang nanti paling penting di dalam membangun sebuah kerangka teoritis. Pertama nanti adalah memilih konsep, memilih variabel apa saja yang kemudian nanti akan Bapak Ibu masukkan dalam sebuah model penelitian. Ya. Nah, tadi yang kebanyakan kalau orang Indonesia itu pas memilih konsepnya atau variabelnya itu biasanya cuma comot sana, comot sini. Padahal nanti saat kita membangun sebuah model penelitian itu tadi ya,
tolong diambil dulu satu basis teori yang nanti itu sebagai basis kita untuk apa? Memilih variabel. Misalnya begini, Pak, saya nanti akan menggunakan teori motivasi dari D.J. Ryan, yang menurut mereka nanti itu ada namanya intrinsic motivation, ada extrinsic. Nanti apa? Saya akan mencoba mencari variabel, apa itu variabel intrinsiknya, apa itu ekstrinsiknya. Nah, nanti apa? Jadi saat kita memilih sebuah variabel, ada framing teori yang kita pakai. Teori apa? Teori motivasi D.J. Ryan misalkan. Ya, jadi nanti milih variabel itu tidak cuma sekedar comot sana, comot sini. Upayakan apa? Kita nanti ada mengatur model kita itu menurut sebuah framing teori tertentu. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat sebuah fenomena dari berbagai macam teori perspektif yang beda-beda. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa create banyak paper untuk satu fenomena. Oke? Ya, jadi tolong nanti pas memilih sebuah variabel, upayakan dipilih dulu teori gedenya dulu. Apa? Grand teori yang saya pakai adalah teori namanya apa? SCT, Social Cognitive Theory. Nah, nanti apa? Baru variabel kita akan diatur menurut framing teori tersebut. Ya. Nah, terus setelah kemudian Bapak Ibu memilih variabelnya atau konsepnya, baru setelah itu kita lihat gimana kaitan nanti antar variabel yang ada seperti apa. Tadi, Pak, saya punya 2 variabel, misalkan aja ya. Ada variabel trust, ada variabel namanya kepuasan. Nah, nanti apa? Kalau kita relationship-nya apa? Antara apakah kepuasan menentukan trust atau trust menentukan kepuasan? Mana yang betul? Dua-duanya adalah betul ya. Karena orang puas, maka dia percaya. Karena dia percaya, maka dia puas. Betul nggak itu? Betul ya semuanya ya. Nah, nanti apa? Kita tinggal sebagai peneliti apa? Menentukan mana yang mau kita pakai. Apakah trust menentukan kepuasan atau sebaliknya. Ya. Nah, nanti ini apa? Yang kita sebagai peneliti harus menentukan nanti kita mau apa? Membuat relationship seperti apa kita yang nanti inginkan. Ya. Nah, baru setelah itu nanti yang paling juga ketika ngapain? Membuat definisi tiap variabel yang ada. Karena seringkali sebuah model itu orang lupa apa definisi tiap variabel. Padahal kalau nggak hati-hati, nanti apa? Salah definisi, salah bikin indikator. Misalnya begini, saya pernah dikritik soal sama si reviewer saat bicara mengenai kepuasan dari sebuah apa namanya waktu itu bicara mengenai apa ya? Bicara mengenai web apa namanya websitenya kampus ya. Terus dalam model saya ada namanya kepuasan, satisfaction. Nah, karena saya tidak menjelaskan dari awal itu apa, sama si reviewer ditanya, kamu kepuasan itu adalah kepuasan apa? Kepuasan terhadap informasi webnya kamu, atau kepuasan dari layanan si apa namanya si humasnya, atau apa? Nah, karena saya sebagai peneliti tidak membuat definisi yang jelas, tiap konstruk, tiap variabel yang ada, mungkin akhirnya apa? Itu membuat indikator saya jadi salah akhirnya kan. Ya. Nah, makanya nanti dalam tugas ini yang pertama nanti itu selain Bapak Ibu membangun modelnya juga ngapain? Tolong setiap variabel itu diberikan definisi untuk konteks masalah yang Bapak Ibu amati. Ya, Pak, siapa bicara kepuasan? Puas pemerintah, puas ke webnya, puas ke informasi atau apa? Nah, nanti ini penting untuk apa? Untuk clarity dari apa? Definisi tiap variabel. Karena kalau enggak, nanti pas bikin dikatakan kacau. Kayak begini. Saya pernah menulis sebuah paper orang Indonesia buat sebuah jurnal Q2 ya. Terus saat dia apa namanya? Saat itu apa? Dia itu waktu itu bicaranya seperti ini. Dia bicara knowledge sharing di apa antar para pengusaha wanita. Ya.
Terus kemudian dia ada variabel namanya trust. Yang kalau jadi ini kunci ada para pengusaha para wanita, terus mereka buat komunitas, kayak komunitas pengusaha wanita. Terus mereka diskusi di sana. Terus kemudian dia apa? Dia ada membuat nama konsepnya trust, karena trust itu akhirnya apa? Orang mau nulis sharing di antara para pengusaha itu. Nah, ternyata pas dia mengoperasionalkan jadi variabelnya seperti ini, indikatornya. Saya percaya pada bawahan saya. Ya kan nggak pas toh. Kenapa? Karena itu bicara trust kepada para anggota komunitas, bukan trust ke bawahan. Nah, karena definisi nggak diatur dengan jelas, saat mengoperasionalkan jadi indikator, jadi salah akhirnya kan. Yang harusnya bicara, saya percaya pada kolega di grup saya mempercayai teman-teman anggota kelompok saya, kok malah jadi apa? Saya percaya pada bawahan saya, yang nggak cocok, nggak pas buat masalah dia, case-nya dia. Yang bicara apa? Knowledge sharing dalam sebuah komunitas para wanita pengusaha. Nah, inilah contoh sebuah kesamaan dasar dari sebuah instrumen yang gara-gara seperti itu bisa langsung di-reject nantinya. Ya. Nah, makanya nanti apa? Tolong Bapak Ibu saat nanti pas membangun sebuah model konseptual juga nanti tolong dibarengi sebuah tabel yang isinya apa? Definisi tiap variabel yang menjadi bagian dari model penelitian di konteks yang Bapak Ibu inginkan. Saya variabel adalah apa? Menggambarkan kepuasan dari para pengguna terhadap informasi yang di-provide oleh sosmednya pemerintah. Nah, itu baru sebuah definisi yang jelas untuk tiap konsepnya. Itu mesti ada. Ya. Oke ya. Jadi Anda bicara konsepnya. Nah, terus kemudian juga nanti biasanya apa? Mesti dibangun rasionalnya. Kenapa? Karena nanti inilah yang juga akan dituliskan dalam tulisan kita. Sebuah hipotesis, sebuah resep tidak boleh muncul dari langit gitu aja. Tahu-tahu muncul H1, A menentukan B. Dari mana dasarnya? Kebanyakan dari kita, kalau pas nulis paper, bikin hipotesis, langsung muncul hipotesis apa? Tanpa ada rasional. Padahal sebuah hipotesis nanti itu apa? Harus ada apa rasionalnya. Ya. Makanya apa? Makanya kalau Bapak Ibu lihat dalam sebuah paper, setiap rumusan hipotesis pasti akan dimulai dulu dengan apa? Dengan adanya rumusan rasional. Kenapa saya rumuskan hipotesis ini di konteks masalah saya? Itu wajib di tulisan rasionalnya saat nulis paper. Nggak boleh nggak. Apalagi buat jurnal. Kalau buat conference nggak apa-apa. Kenapa? Karena pendek spesial atau basement halaman. Tapi kalau buat sebuah jurnal, wajib ada rasional atau hipotesis. Karena itu bagian yang penting untuk menjustifikasi seberapa masuk akal model yang saya usulkan. Ya. Nah, nanti kita akan coba lihat pas Bapak Ibu mulai masuk bagian penulisan. Ya. Tapi yang pasti apa? Bahwa saat membangun sebuah model konseptual nanti apa? Tolong Bapak Ibu harus punya rasional yang jelas kenapa itu dimasukkan menjadi bagian dari variabel. Ya. Oke. Nah, ini nanti adalah contoh kalau kita bicara nanti survei model kuantitatif, ini adalah contohnya nanti ya. Jadi goal kita untuk 1 minggu kita nanti ini adalah ngapain? Saya akan Bapak Ibu akan saya minta untuk membangun sebuah model konseptual seperti ini. Ya, ada variabel-variabel seperti ini, seperti gamification, socialness, ease of use, enjoyment, usefulness, ya, seperti ini ya. Yang kemudian termasuk hubungan antar variabel seperti ini, hipotesisnya seperti ini. Ya, yang tadinya apa? Ini yang saya minta bahwa setiap hipotesis ada rasionalnya seperti apa. Ya. Nah, termasuk apa? Sebuah model penelitian mesti jelas dulu basis teori yang dipakai seperti apa. Oh Pak, ini adalah menggunakan teorinya TAM, ada ease of use, ada usefulness, ada intention to use.
Ini adalah TAM. Ya. Cuman TAM-nya apa? Saya gabung apa? Gamifikasi misalkan. Ya. Nah, nanti ini yang saya minta untuk diselesaikan dalam waktu 1 minggu ini. Bapak Ibu, saya minta untuk membangun sebuah model kuantitatif seperti ini yang nanti ini adalah jadi cikal bakal untuk pekerjaan di minggu-minggu berikutnya. Oke? Ya. Oke. Ya. Nah, sebenarnya nanti tadi ya, pas membangun sebuah model penelitian, nanti tolong tadi ya, kita gunakan akal kita dulu ya, nal kita dulu yang bodoh-bodohan, untuk melihat sebuah sebuah model kira-kira itu masalah atau enggak. Karena kadang-kadang pas kita coba bikin sebuah model, ternyata kayaknya modelnya itu enggak masuk akal banget atau malah enggak cocok, enggak pas. Misalnya seperti ini. Knowledge sharing di antara social workers di dalam implementasi social welfare, misalkan ya, ini topiknya. Terus si peneliti kemudian seperti ini. Ada knowledge sharing, inovasi, kompetensi, responsiveness, kemudian performance. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk para pekerja sosial, dalam pekerjaan mereka perlu inovasi nggak? Perlu nggak kira-kira inovasi? Nggak perlu kali ya, kenapa? Karena kalau namanya para pekerja sosial, ya mungkin apa? Mereka bekerja apa? Sesuai SOP yang ada. Nggak perlu inovasi. Kalau banyak inovasi, malah bubar nih takutnya. Nyari aturan. Beda apa? Beda seperti pekerja seni. Yang apa? Mungkin mereka butuh inovasi, creativity misalkan. Ya. Nah, nanti yang kayak gini ini penting apa? Kita sebagai peneliti apa? Mesti memastikan apa? Bahwa model yang kita kemudian rancang nanti itu secara logika itu masuk akal. Itu sebagai apa? Itu sebagai testing pertama kita ya untuk melihat sebuah model nanti itu kira-kira masuk akal atau tidak. Jadi kalaupun ada orang lain membuat model seperti ini apa, mungkin barangkali itu cocok buat apa? Buat case-nya dia apa? Memang pekerjaan si orang-orang itu apa? Untuk inovasi. Tapi apa? Pas kita bawa untuk case-nya kita sendiri, mungkin apa? Barangkali nggak cocok. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti apa yang harus memilih nanti apa? Variabel yang saya pakai nanti itu kira-kira cocok nggak untuk saya masukkan dalam case-nya kita. Siapa tahu apa ternyata itu nggak cocok. Jangan langsung apa main ambil sebuah variabel. Ya. Apalagi misalkan. Nah, termasuk tadi ya bahwa Bapak Ibu itu kadang-kadang kalau pinter, sebuah penelitian itu kemudian bisa dirubah-rubah menggunakan teori yang beda-beda. Ya, saya kalau lagi iseng kerjaan mahasiswa skripsi, karena dia banyak variabel, saya akan pecah dia jadi banyak model. Misal begini, ya, katakanlah ini adalah contoh yang sebelah kiri ya adalah TAM basisnya, yang ada namanya usefulness, ease of use, kemudian intent to use. Jadi pada konteks sebuah teknologi, kenapa orang mau kata apa? Kenapa orang mau mengadopsi Gojek misalkan? Gimana caranya? Oh, karena apa? Dia ada merasa bermanfaat, karena dia itu merasa dia gampang dipakai, sampai akhirnya dia mau nanti apa? Mau menggunakan menggunakan Gojek. Ya. Terus kemudian saya akan arrange nanti apa? Menggunakan PPE, jadi ada personal faktor, itu apa? Personal innovativeness sama kemudian sama motivasi intrinsik, sama kemudian namanya ada environmental factor yang ada namanya social influence sama kemudian condition. Ya. Nah, misalkan ini adalah contoh model yang kemudian sudah saya buat deskripsinya mahasiswa misalkan ya. Menggunakan ada TPI, personal, kemudian teknologi, dan environmental. Nah, ini adalah contoh satu model yang dibangun menggunakan teori nama TPE. Yang kalau kita nanti kemudian mau rubah, bisa nggak? Bisa. Bisa apa? Sebelah kanan. Ternyata Pak, kalau pakai teorinya UTAUT, juga sama Pak. Kenapa? Karena kalau di dalam teorinya UTAUT, adanya performance ekspektasi adalah apa? Ini adalah sama seperti usefulness di TAM. Sementara effort ekspektasi adalah apa? Ease of use di TAM.
Yang kalau kemudian saya rubah nanti teori yang saya pakai, yang dari kiri ke kanan apa? Jadi dua paper yang seolah-olah menggunakan basis teori yang berbeda. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang sama. Ya. Nah, inilah Pak, nanti Bapak Ibu nanti apa? Mesti pinter-pinter untuk melihat variabel dan potensi untuk dirombak-rombak seperti apa. Kenapa? Karena nanti pas ngolah data juga kenapa? Seringkali model awal yang saya usulkan saya rubah. Kenapa? Karena pas saya olah datanya hasilnya tidak seperti yang saya inginkan. Nah, saat itulah apa? Saya sebagai peneliti apa? Mesti mulai pinter kira-kira gimana merombak model awal saya supaya apa? Nanti hasilnya jauh lebih menarik. Misalnya begini, Pak, setelah saya olah dari model yang kemudian saya rancang seperti ini, ternyata Pak, yang bagian sebelah kiri ditolak semuanya nih Pak. H1, H2, H3 ditolak semua, H4. Yang terbukti cuma apa? Yang sini toh, yang antara PEU, PU, dan intention. Cuma tamnya tuh yang kebukti. Ya. Nah, kalau seperti itu sebuah yang bagus nggak kira-kira? Enggak kan? Kenapa? Sebuah hipotesis boleh ditolak. Cuman kalau semua ditolak, bahaya nggak? Bahaya. Ngapain dibuat hipotesis? Ya. Yang kalau seperti itu yang terjadi, jangan panik. Ngapain? Bapak, Ibu harus apa? Mulai belajar untuk menyusun menggunakan teori yang lain. Pak, setelah dari yang kiri pas dicoba gagal semua hipotesisnya, yang 1-4, gimana kalau kemudian saya rubah jadi yang sebelah kanan model 2? Yang apa? Ternyata pas saya rubah pakai yang sebelah kanan, jadi apa? Saya akan menggunakan extension dari UTAUT. Kenapa? Ternyata hanya satu yang ditolak misalkan. Nah, itu adalah gunanya nanti apa? Bapak Ibu pinter untuk mengubah sebuah model. Kenapa? Karena seringkali pas diolah nanti itu model kita rancang di awal nggak masuk akal, nggak enak disajikannya. Nah, kalau seperti itu apa? Kita harus mulai pendek-pendek untuk ngapain? Merubah menggunakan model yang lain. Ya. Nah, inilah gunanya apa tadi? Bapak Ibu mulai pinter-pinter banyak baca teori yang ada supaya nanti kalau pas mengolah data itu ada yang tidak kita harapkan, kita masih bisa menggunakan datanya tanpa perlu mengulang dari awal. Ya, kenapa yang kita mengubah menjadi model lain yang masih masuk akal juga nantinya. Ya. Nah, ini adalah apa? Contoh ya sebuah model yang berbeda yang dibangun dari set variabel yang hampir mirip. Ya. Benar, Pak? Iya, silakan. Hampir mirip itu seberapa mirip ya, Prof? Ini kan soalnya kan seberapa persen miripnya gitu. Terus hasilnya itu nanti kira-kira beda jauh atau hampir sama juga kalau dengan model yang berbeda kayak gini? Beda nanti hasilnya pasti. Kenapa? Okay. Karena nanti ini akan dibangun dari dua teori yang berbeda. Satu adalah teori TAM atau TPE, yang kan ada menggunakan teori namanya adalah CU-TAUT 2 misalkan. Ini sumber datanya sama atau berbeda juga? Sama. Oh, hasilnya berbeda nanti ya? Ya kan beda hipotesisnya kan. Oh, oke. Okay. Jadi nanti kalau kita punya seperti ini, karena gini, kalau saya enaknya apa? Kalau kita kemudian minta mahasiswa punya banyak variabel, nanti apa? Saya bisa aja minta mereka untuk membuat dua competing model yang berbeda. Kalau pakai yang seperti apa yang terjadi, yang seperti apa yang terjadi. Kenapa? Karena itu nanti penting untuk tadi, in case kalau tadi pas kita lagi ngolah data, misalkan nih tadi yang model 1, hasilnya nggak bagus, kenapa itu tolaknya? Nanti apa? Saya coba cari alternate model nanti yang lain yang hampir dibangun dari variabel yang sama, yang kira-kira gimana hasilnya. Kalau ternyata alternate modelnya itu banyak keterima, saya akan pilih yang tadi nomor 2 tadi itu. Ya, termasuk nanti apa? Sebenarnya Bapak Ibu bisa menyajikan dengan apa? Menjadi dua paper yang berbeda.
Satu atau apa? Menggunakan saya adopsi Gojek menggunakan TPE, yang kedua apa? Menggunakan esensi dari Utaut untuk apa? Untuk modelnya juga Gojek juga. Ya, jadi nanti kalau sudah pinter dari data yang sama, Bapak Ibu bisa olah lagi untuk jadi paper yang berbeda sebenarnya. Dengan menggunakan Jadi kuesionernya pun sama. Sama. Kuesionernya pun sama. Bisa. Oh, jadi Bisa. nggak perlu kuesioner ulang ya, nggak perlu Nggak survei perlu. ulang. Nggak Oke. perlu. Sebenarnya. Atau kalau mau misalkan biar nggak dianggap apa itu nama istilahnya apa itu ya? Ya cuma nambah berapa biji lagi data collecting, cuma nanti apa? Tinggal dirubah menggunakan tool yang berbeda sebenarnya. Begitu. Kalau misalnya gini, Prof, model 1 jadi 1 paper, model 2 jadi 1 paper. Terus Ya, nggak ada apa-apa. satu lagi model banding 1-2 itu bisa jadi 3 paper ini kah? Kalau bandingin nanti itu takutnya nggak punya apa namanya Oh ini banyak ya, kontribusinya. keterbaruannya ya. Iya, dan termasuknya Keterbaruannya banyak nggak ada. plagiarisnya nanti. Sekarang pasti akan sama semua Oke. kan. Berarti 2 saja ya. Jangan muluk-muluk Baik. lah, 2 aja. Ngarepnya banyak loh. Baik, Prof. Ya, jadi ini adalah nanti contoh ya, contoh sebuah set variabel yang mungkin hampir mirip, tapi kemudian saya coba atur dalam 2 teori yang berbeda. Ya. Nah, skill yang kayak gini penting. Tadi ya, buat apa? Bapak Ibu nanti mengolah data, karena soalnya seringkali hasilnya nggak seperti kita harapkan, dan itu sering terjadi. Saya sering sama pas mengolah data itu, pas saya olah ternyata hasilnya kok banyak ditolak ya, atau malah justru yang konsol yang saya ingin ada, malah kemudian kebuang. Nah, ini yang jadi problem yang kita mesti solving. Nah, mesti mulai pinter untuk nyusun dalam bentuk model yang lainnya. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu di sini? Ada pertanyaan di sini? Gampangnya ya. Oke. Nah, tadi ya, kuncinya nanti saat Bapak Ibu nanti ingin bangun sebuah model, tadi ya, tolong belajar dulu teori-teori yang sering orang pergunakan untuk bikin model. Nanti saya akan coba upload di dalam Google Classroom contoh teori-teori yang sering orang pergunakan ya. Cuman saya lupa belum upload tadi. Nanti saya akan coba carikan contoh teori-teori yang sering orang pergunakan di dalam membuat sebuah model. Ya. Nah, misalnya apa katalah, misalkan saya menggunakan teorinya TRA, TPB, SCT, OR, PLM, teori sosial atas yang tadi itu. Ya. Ya. Nah, misalkan apa? Katakanlah ini tadi ada contoh yang menggunakan teorinya orang marketing ya, menggunakan konsep relationship quality, ada kepuasan, ada trust. Nah, nanti biasanya kita ini ya, kita perlu mengatur sebuah model itu menurut teori-teori yang agak lebih kelihatan keren. Bentar, saya dulu kali ini ya, ada yang suaranya. Soalnya ada yang suaranya bocor. Ya. Udah azan nih, Jakarta nih. Gimana? Kita mau sholat dulu atau gimana? Link break dulu, Prof. Break 10-15 menit, mungkin habis itu bisa dilanjutkan lagi, Prof. Oke, ya. Jadi karena sudah masuk azan, nanti saya akan coba lanjutkan setelah ini. Paling tinggal beberapa slide lagi, nanti kemudian baru kita tugas mandiri, terus baru nanti presentasi ya. Menguraikan. Siap, Prof. Menguraikan. Prof. Sampai jam berapa kita mau istirahatnya? 1:30. 1:30. Boleh usul nggak, Prof? Boleh. Kalau bisa. Ini kan slide-nya sisa sedikit. Iya. Prof Nizar mendingan habiskan dulu slide-nya. Kan sisa gitu. berapa lagi nih saya lihat nih. Nah, setelah itu baru kita sholat. Kita bisa break sekitar setengah jam, baru kita mulai. Mungkin begitu. Kalau boleh sih, kalau boleh. Yang lain gimana? Boleh gitu aja? Setuju, Prof. Kecuali yang mau Jumatan, silakan ya. Kebetulan nggak ada yang Jumatan nih. Nggak bisa lah, duhur, Prof. Ya sudah. Kalau gitu kita nanti gini aja ya. Jadi saya selesaikan dulu. Nanti kemudian baru istirahat dulu, baru nanti kemudian lanjut lagi. Ya.
Nah, oke, jadi nanti ini adalah nanti contoh nanti ya, cara untuk kita nanti biar kemudian sebuah model itu lebih keren, lebih menarik. Saya biasanya akan mengatur menggunakan sebuah teori-teori yang umum. Misal begini, kalau cuman ada apa, misalkan ini adalah information quality, service quality, system quality. Ini kan sebuah contoh teori yang sebenarnya adalah namanya Dillon and Maclean ya, DLM ya, yang bahwa mereka punya 3 buah variabel seperti ini. Nah, cuma nanti saya boleh aja kemudian nanti saya anggap bahwa ini adalah merupakan atribut dari teknologi atau teknologi quality. Nah, nanti saya boleh aja saya kasih kayak semacam kotak bahwa ini adalah bicara mengenai kualitas teknologi. Apalagi kalau ada kepuasan sama kemudian trust, ini adalah bagian dinamika relationship quality. Kalau dalam contohnya marketing, ya. Terus baru kemudian adalah outcome, ya. Nah nanti tolong Bapak Ibu pas membangun sebuah model tadi ya, upayakan dibuat kotak-kotak supaya jelas perspektif teori apa yang dipergunakan saat membangun sebuah model penelitian. Ya. Jadi apa? Pak, saya ini adalah sebuah model yang saya bangun menggunakan orang marketing, menggunakan bicara mengenai konsep relationship quality. Yang di dalam teori mereka adalah ada namanya variabel kepuasan, ada variabel trust, nanti ada mungkin komitmen, ya. Cuman di dalam paper ini saya akan membangun cuma 2 variabel tok, yaitu kepuasan dan kemudian trust saja, ya. Nah, ini penting nanti untuk supaya si pembaca lebih mudah membaca sebuah model teoretis yang kita nanti bangun. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, terus jadi nanti yang Bapak Ibu kerjakan nggak susah sebenarnya. Untuk tugas kita nanti itu adalah ngapain? Mengadaptasikan sebuah model yang kita ambil dari papernya orang lain untuk kita adaptasikan ke konteks domainnya kita. Ya, jadi cara paling mudah untuk membuat sebuah topik penelitian, ngapain gimana cara? Pakai ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya. Nah, cuman saat kita melakukan modifikasi dan meniru tadi itu paling enak kita tiru modelnya dia, terus kita pakai, kita bawa untuk domain masalah kita. Misalnya seperti ini. Awalnya saya nemu sebuah paper nih, di dalam paper itu jurnal di jurnal e-government quality, e-government government in quality quarterly, ya, yang dia itu bicara mengenai konsep trust transfer. Maaf. Ya, jadi saya pertama kali ini menemukan sebuah paper tentang konsep trust transfer yang ada di konteks e-government. Itu yang atas. Ya. Nah, terus nanti dari paper yang pertama ini saya mulai mikir, kira-kira gimana cara saya untuk bisa mereplikasi, memodifikasi dengan misalkan model yang hampir mirip, tapi untuk domain yang lain. Ya, nah yang akhirnya saya pakai konsepnya adalah teori yang namanya teori trust transfer. Saya pakai buat membangun misalkan untuk modeling trust transfer di Gojek. Jadilah paper yang bawah ini. Yang ini waktu itu berhasil diterima di PACIS, itu adalah top conference Asia Pasifik. Cuma Cuma sekedar dari baca sebuah paper e-government, saya pakai teorinya dia, saya pakai kemudian frame-nya dia untuk saya bawa ke dalam ranahnya Gojek. Sehingga jadilah model yang di bawah ini. Nah, cuman nanti saat melakukan modifikasi, melakukan meniru, tolong hati-hati. Kenapa? Karena mungkin perlu penyesuaian. Kayak Misal begini. Kita bicara konsep trust transfer dia nih, ya. Kalau di dalam konsep e-government ada 3 yang terlibat kalau di dalam paper ini. Ada trust ke internet dulu,
baru kemudian dia trust ke e-service-nya, baru trust pemerintahnya. Ya, jadi karena apa? Karena dia trust ke internet, karena dia pemerintah, kenapa? Orang trust ke aplikasi e-government-nya, e-service-nya. Baru ngapain? Orang kemudian akhirnya mau terus menggunakan aplikasi e-service-nya. Ini yang di atas. Kok ini mulu ya? Ya, jadi awalnya apa? Dia trust ke internet, terus trust ke pemerintah atau public administration, akhirnya apain? Baru trust ke aplikasi. Ya. Nah, ini kan contoh model yang saya temukan di dalam papernya si e-government. Nah, pas saya coba nanti bawa ke dalam konteksnya untuk Gojek, berubah nggak? Berubah. Kenapa? Karena sekarang kalau Gojek itu ada siapa aja? Selain ada internetnya, ada PT Gojeknya, ada siapa lagi? Ada drivernya masalahnya. Nah, yang apa? Di dalam modelingnya itu, yang di sini saya kemudian ngapain? Trust ke sellernya. Atau si seller itu si drivernya. Jadi ada trust ke intermediary, itu adalah si PT Gojeknya, kemudian trust ke drivernya, baru trust ke aplikasinya. Nah, ini adalah apa? Contoh salah satu bentuk modifikasi yang saya kerjakan. Yang awalnya itu adalah trust pemerintah, trust ke internet, ke aplikasi, yang kalau dalam konteksnya Gojek, saya rubah. Ada apa trust transfernya? Mulai dari trust ke PT Gojek atau intermediarinya, terus trust ke komunitas sellernya atau si drivernya, baru trust ke aplikasi dari mobil atau si trust ke aplikasi Gojeknya. Nah, ini adalah contoh bentuk modifikasi yang saya kerjakan. Sementara di bagian sama kan ada trust ke aplikasi atau mobil apps quality, juga ada e-service quality, sama, nggak berubah. Ada kemudian kalau yang ini kan cuma bicara ini nggak terlalu penting ya. Tapi apa? Secara konsep ini hampir mirip seperti yang di atas. Ya. Nah, inilah gunanya apa? Bapak Ibu nanti belajar untuk membuat apa? Modifikasi sebuah teori untuk dibawa ke domain-domain yang berbeda. Pak, awalnya saya temukan konsep apa? Trust transfer di konteksnya e-government. What if kalau apa? Konsep trust transfer itu saya pakai buat apa? Gojek. What if kalau apa? Konsep trust transfer itu saya pakai buat konsep apa? GoPay. Boleh nggak? Boleh aja. What if kalau apa? Konsep trust transfer itu saya pakai buat apa? Buat modeling trust transfer di komunitas online. Boleh nggak? Boleh aja. What if kalau apa? Konsep trust transfer itu saya pakai apa? Buat modeling di konteksnya apa? Sharing informasi sosial media. What if apa? Saya buat apa? Konteksnya trust transfer itu untuk modeling apa? Misalkan advertising sosial media. Bisa nggak? Bisa juga. Nah, ini aja Pak, dari sebuah konsep yang saya baca di sini, di e-government, saya nanti bisa turunkan jadi banyak fenomena yang saya amati dengan menggunakan teori yang sama, cuman saya buat untuk berbagai macam fenomena berbeda-beda. Ya, jadi bayangkan betapa mudahnya bikin sebuah riset dengan apa? Dengan cara ATM. Lihat pakai punya orang lain, teori apa yang dia pakai, terus coba replikasi untuk apa? Untuk buat domain yang Bapak Ibu kuasai. Nah, selama pas Bapak Ibu coba cari di dalam internet, dalam paper itu apa? Belum pernah ada orang menggunakan teori itu untuk Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa klaim apa? Sebagai sebuah novelty. Belum pernah ada orang yang menggunakan teori ini untuk case seperti ini. Jadi apa? Sebuah gap, sebuah novelty nantinya. Dengan begitu aja, paper-paper saya itu banyak yang keterima di jurnal Q2. Kenapa? Sekedar melakukan proses replikasi yang seperti ini. Dari sebuah teori seperti ini, saya jadi seperti ini, jadilah sebuah paper. Dan ini aja apa? Masuk dalam sebuah conference top. Grade-nya adalah A nih, di dunia ini, PACS ini. Sekedar apa? Sekedar memodifikasi teori orang yang nggak jauh beda kan ini kan isinya kan sebenarnya kan. Ya. Nah, nanti ini yang Bapak Ibu kerjakan jadi apa? Nanti Bapak Ibu
mesti ambil satu paper ya yang jadi patokan, terus paper itu coba Bapak Ibu replikasi di domain yang berbeda. Jadi apa? Kuncinya ngapain? Saya akan mencoba mereplikasi papernya orang lain, cuman itu ditaruhnya apa? Di domain yang berbeda. Kalau awalnya adalah e-government, atau apa? Gimana kalau apa? Saya pakai buat apa? Konteksnya adalah partisipasi. Gimana kalau apa? Pakainya untuk e-commerce, untuk e-auction, untuk e-learning. Ya, selama nanti itu masih masuk akal, ya nggak apa-apa. Ya, nah inilah apa? Kuncinya nanti ini ya. Jadi untuk tugas nomor Bapak Ibu nanti ngapain? Silakan ambil 1 atau 2 paper, terus coba replikasi, adaptasikan paper tadi itu untuk menjadi paper yang akan jadi proyeknya Bapak Ibu selama workshop ini. Oke? Oke ya? Oke, Prof. Ada pertanyaan nggak di sini? Gampang nggak ini? Gampang ini ya? Mohon izin bertanya, Prof. Iya, boleh, silakan. Saya Enda. Gini, Prof, terima kasih untuk penjelasannya, tapi mohon koreksinya bahwa untuk membangun sebuah hipotesa yang saya pelajari selama ini ya, untuk menggariskan sebuah hipotesa itu katanya harus ada acuan dari sebelumnya. Saya jadi berpegangan sama itu gitu loh. Nah, begitu dijelaskan sama Prof itu saya kemudian apa yang membuat saya boleh untuk menggambar arah tersebut, Prof? Mohon koreksinya, Prof. Terima kasih. Ya, jadi selama ini itu adalah sebuah turun-temurun. Saya capek ngajarinya. Jadi gini, memang nantinya jadi gini, kalau kemudian patokannya adalah bahwa membuat garis hipotesis pasti ada teorinya, nanti kalau yang pertama kali bikin salah dong. Salah nggak? Iya, Prof. Jadi nggak ada novelty juga, Prof ya? Iya. Jadi itu dia kemudian logikanya ditarik dari mana ya, Prof? Ya, makanya jadi gini. Jadi kalau kemudian itu adalah biasanya orang-orang sosial salahnya adalah seperti itu, Ibu. Kebanyakan apa? Mereka pas bikin hipotesis pasti apa? Dituntut mesti cari dulu jurnal yang ada panahnya baru dibuat. Padahal kalau yang seperti itu kan apa? Cuman mengulang apa yang sudah orang kerjakan. Namanya apa? Mengkonfirmasi sebuah teori. Padahal biasanya apa? Kalau yang paling tinggi ngapain? Membangun sebuah teori. Nah, kalau membangun sebuah teori apa? Selama ada rasional yang Bapak Ibu kemudian rumuskan dan itu masuk akal, itu adalah sebuah ya boleh-boleh aja saja apa untuk membuat sebuah hipotesis. Jadi apa? Selama teori-teori yang perantaranya itu masih masuk akal, ya nggak apa-apa kayak gini. Pak, kenapa hujan mempengaruhi IPK? Oh, karena hujan, nanti kemudian orang jadi mager, karena mager di kamar aja, karena di kamar aja, kemudian dia belajar, karena dia belajar, pas ujian bisa, dapat nilai bagus, IPK naik. Jadi apa? Kesimpulannya kalau nanti musim hujan, IPK naik semua. Masuk akal nggak? Ya masuk akal. Kalau seperti rasionalnya. Nah, yang penting nanti adalah apa? Saat membangun sebuah hipotesis, tolong dibangun sebuah rasional yang melandasinya. Nah, pas membangun rasional tersebut nanti apa? Biasanya apa? Kita perlu sitir menurut si Anu seperti apa. Meskipun apa? Itu tidak berhubungan langsung, nggak apa-apa, Ibu. Ya, jadi kalau saya apa? Membangun sebuah panah, yang pertama kali saya ngapain? Saya menggunakan common sense dulu. Kayaknya apa? Ini masuk akal deh. Nah, selama itu kemudian masuk akalnya, itu kemudian bisa dibuat, nanti apa? Tinggal dicari yang mendukungnya aja. Nah, mencarinya itu nggak harus yang berhubungan langsung. Boleh aja, Pak, teori antara A, B, C baru bisa. Nggak apa-apa seperti itu. Gitu, Bu, ya. Jadi saya sebagai reviewer nggak akan ngecek tuh, ini teorinya ada nggak? Enggak. Yeah. Saya ngapain? Saya akan baca logika dia. Selama rasionalnya adalah masuk akal, ya sudah. Baik. Nah, cuma tadi pas membangun rasional, yang seringkali apa dilupa adalah apa? Konteks masalahnya dia. Kenapa ada case-nya kamu, case-nya saya itu masuk akal kamu rumuskan. Nah, seringkali orang yang buat ngapain?
mereka hanya menggunakan menurut si anu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu apa? Itu kan di sana berlakunya. Gimana tuh case-nya kamu? Ya, jadi saat bangun rasional, tolong jangan dilupakan konteks masalahnya yang sedang Bapak Ibu amati fenomenanya. Itu mesti kelihatan masuk akal di sana. Iya. Baik. Nah, jadi Terima kasih, Prof. jangan langsung terpaku cari teorinya. Kelamaan, Bu. Kalau saya ngapain? Pakai nalar dulu. Kalau sudah masuk akal, sudah langsung buat aja nanti garis-garisnya. Pasti bisa. Baik. Gitu. Baik, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Yang lain? Prof, izin bertanya, Prof. Ya, boleh. Prof, berarti melanjutkan dari pertanyaan Ibu siapa ya tadi? Maaf ya, Bu, saya melanjutkan pertanyaannya. Berarti kalau untuk membangun sebuah hipotesis itu, kalau dulu kan saya diajarkan harus sesuai dengan penelitian terdahulu yang jadi kita lebih ke apa ya, Prof? Lebih gitu. Jadi kalau untuk dari menurut Prof Nizar ini, kalau untuk membangun sebuah hipotesis berarti bisa dengan logika-logika yang ada ya, Prof? Betul, iya. Nggak harus asalkan dilengkapi dengan argumentasi dari rasional mendukung. Ya, rasional pendukung ya, atau argumentasi dari beberapa pakar ya, Prof, itu ya, Prof. Iya. Jadi nanti yang penting tadi pas bikin hipotesis tolong dibuat rasional dulu ya, dibuat sebuah cerita tadi yang menarik gitu ya, yang nanti pas bikin cerita nanti itu ya nanti akan ada menyitir papernya orang lain. Nah, menyitirnya nggak harus yang berhubungan persis seperti itu. Tadi ya, menurut si Anu dikatakan bahwa karena ini maka orang jadi mager. Menurut siapa? Karena mager maka apa? Menurut siapa lagi? Nah, itu nggak apa-apa seperti itu. Oke, Prof. Berarti habis semisal gitu dari contohnya Prof, nanti bisa diarahkan ke rasionalnya kita ya, Prof ya, sebagai peneliti ya, Prof. Iya, Bapak Ibu yang menyusun rasional nanti. Nah, itu yang paling penting nanti. Karena nanti dari sanalah dilihat seberapa kuat rasionalnya. Kalau nggak kuat berarti ya nggak masuk akal. Oke, siap, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, yang lain? Yang lain? Nggak ada ya? Oke, kalau nanti ini ya, nanti yang sering kali kalau kita bikin model, tolong nanti tolong dicek nanti ya, karena seringkali pas kita bikin model terlalu muluk-muluk, jadi kompleks modelnya. Misal begini, Pak, saya bikin model sampai 20 variabel, nanti kasihan yang jadi respondennya. Karena kalau 20 variabel itu apa? Misalnya satu variabel ada 4, ada 80, 100 misalnya 100 indikator. Ini kasihan yang mengisi akhirnya ngawur semua itu. Nggak mau ngisi, Pak. Ya itu makanya. Males banget. Nah, makanya jadi gini, kesalnya kenapa sih? Karena kebanyakan kita dulu itu kalau pas bikin model, cuman comot sini, gabungin dari banyak paper, terus digabung jadi satu. Bagaimana banyak variabel. Padahal itu bukan sebuah kontribusi. Ya, kenapa? Karena cuma sekedar mengkonfirmasi apa sudah orang temukan. Ya, makanya kalau agar kemudian nanti jadi punya sebuah kontribusi yang besar, tadi paling lama ngapain? Bapak, Ibu, ini ya, tadi saya akan Saya mencoba melihat sebuah fenomena menggunakan teori A misalkan ya. Di mana teori A itu belum pernah dipakai sama sekali untuk fenomena tersebut. Meskipun cuma menggunakan 5 variabel pun nggak masalah, itu sebuah kontribusi. Tidak dilihat dari jumlah variabelnya. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu menggabung-gabungkan semua variabelnya orang lain, malah kemudian nggak kelihatan teori apa yang dipakai, nanti pasti akan susah untuk menentukan apa gap-nya. Kenapa? Karena kita cuma gabung-gabung variabel. Ya, jadi nanti bikin model nggak usah terlalu kompleks, cuman 6 pun juga nggak apa-apa variabelnya, 7 nggak apa-apa. Yang penting jelas dulu apa kemudian gap yang ingin diselesaikan. Oke ya. Terus juga nanti tolong dicek kalau secara logika sudah nggak masuk akal, berarti itu model nggak masuk akal, jangan terusin.
Ini apa? Mending pilih nanti teori yang lain, yang lebih pas nantinya. Ya. Terus kemudian juga tolong dipastikan nanti bahwa model yang saya usulkan adalah untuk mengisi gap tadi ya, gap yang saya temukan di dalam teori nanti itu. Nah, terus yang ini cuman kan nggak perlu saya ini. Nah, nanti saya kasih contoh yang seperti yang saya kerjakan